Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa tanggal 9 Februari 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang kelima. Bersama saya Romo Thomas Suratno SCI dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapanya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapanya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Saudara-saudari yang terkasih, sejak bangun tidur hingga tidur lagi, kita mempunyai banyak sekali kesibukan. Ada yang bekerja, ada yang belajar, dan melakukan hal-hal lainnya. Hampir seluruh hari kita habiskan untuk menjalani rutinitas harian kita. Memang demikianlah manusia, rutinitas dan aktivitas itulah yang menjadikan kita sungguh-sungguh manusia. Namun terkadang, karena kesibukan-kesibukan kita itu tidak jarang kita melupakan hal-hal lain. Tidak jarang kita menomorsekiankan hal-hal lain termasuk relasi atau hubungan kita dengan Tuhan. Kita seringkali melihat kehidupan doa dan kedekatan kita dengan Tuhan hanya sebagai atau sebatas sebuah rutinitas saja. Kita tidak pernah benar-benar memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Kita hanya menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh gereja atau agama. Akibatnya, hubungan kita dengan Tuhan menjadi kering dan semakin jauh dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil pada hari ini juga membicarakan hal yang kurang lebih sama. Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka lebih mementingkan tradisi daripada Tuhan. Mereka menomorsatukan tradisi dan menomorsekiankan Tuhan. Kiranya dan pasti begitu, yakni bahwa Tuhan Yesus tidak setuju dengan sikap seperti itu, yakni sikap menomorsekiankan Tuhan. Karenanya Tuhan mengecam dan menegur mereka. Teguran yang keras ini juga kiranya berlaku bagi kita yang terkadang menempatkan Tuhan ke nomor yang kesekian, bukan nomor satu. Karena itu, hendaklah kita mau berubah dan bertobat.
kita harus merubah hidup kita dan kembali mengarahkan hidup kita pertama-tama dan yang utama kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana caranya? Kita hendaknya selalu mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dengan cara menjadi seorang yang mau menjalani harinya dengan doa dan pujian kepada Tuhan, di samping melakukan hal-hal rutinitas lainnya. Tentu kita melakukan semua itu dengan cara mengajak atau melibatkan Tuhan dalam segala aktivitas kita. Bagaimana hal itu kita lakukan? Kita dapat memulainya dengan cara berdoa sebelum melakukan aktivitas. Misalnya, memohon berkat Tuhan pada saat bangun pagi, saat akan berangkat kerja, saat akan ke sekolah, dan tentunya dalam segala kegiatan-kegiatan lain. Sebenarnya dengan cara yang sederhana seperti ini, tanpa kita sadari kita sudah menjadikan Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, ingatlah, dalam hal prinsip, Tuhan Yesus tidak pernah kompromi. Bagi Yesus, sikap terhadap Allah harus diutamakan dan bukan peraturan manusiawi, apalagi peraturan yang membuat kita mengabaikan Tuhan dan sesama. Tidak jarang terjadi bahwa demi peraturan ada manusia yang dikorbankan. Dalam kehidupan harian, kita sering menemukan berbagai aturan yang mencekik dan lebih berat daripada aturan Allah sendiri. Akibatnya, banyak penderitaan dan ketidakadilan karena peraturan yang menindas itu. Sebagai orang Kristiani, saudara-saudara yang terkasih, kita dipanggil untuk berani mengutamakan Allah. Ada banyak kesempatan yang bisa digunakan untuk berbuat kasih Allah. Dan kita harus berani melawan arus dunia yang selalu berlawanan dengan arus kasih Allah itu. Kita tidak perlu takut jika ada aturan yang menghalangi kasih Allah. Inilah saatnya bagi kita untuk menyebarkan dan mewujudkan perintah Allah, yakni membagi kasih ilahi yang kita miliki kepada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sertailah aku dalam segala rutinitas hidupku dan tinggallah dalam diriku, sehingga aku melihat Engkau satu-satunya harapan dan tujuan hidupku. Berilah aku keberanian untuk menyebarkan dan mewujudkan perintah-Mu, meski aku banyak menghadapi tantangan dan hambatan. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.